Di kisah kali ini, kita akan menyelami sebuah momen sakral yang terjadi di antara dua alam. Kian Santang melakukan perjalanan spiritual penuh risiko demi satu tujuan mulia, membawa kembali Nyi Roro Kidul, sang putri Laut Selatan, ke pangkuan kerajaan tempat ia berasal. Tapi Nyi Roro Kidul yang selama ini menyimpan luka batin mendalam, menolak ajakan itu mentah-mentah. Namun apakah Nyi Roro Kidul akan luluh? Ikuti kisah ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Lautan Selatan saat itu bukan sekadar bentangan air biru yang luas, tapi seperti nyawa yang tengah gelisah. Angin bertiup kencang, membawa aroma asin bercampur anyir yang tak biasa. Ombak menggulung-gulung liar, seolah ada makhluk raksasa dari dasar laut yang mengaduk isi samudra. Langit mendung, burung-burung laut berterbangan tak menentu. Di balik gejolak alam itu, ada sesuatu yang sedang terjadi. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar badai. Di tepian pantai Parangtritis, tampak sesosok laki-laki berdiri tegak memandang laut dengan mata tajam penuh keyakinan. Ia adalah Kian Santang, putra Prabu Siliwangi, seorang tokoh sakti yang dikenal luas di bumi Pasundan. Tubuhnya tinggi, bersorban putih, berpakaian serba putih, dan memegang tongkat kayu berukir yang tampak sederhana namun menyimpan kekuatan luar biasa. Bukan sekali ini ia mendatangi tempat-tempat gaib. Tapi hari ini, tujuannya bukan untuk mengusir jin atau menumpas makhluk halus, melainkan menjalankan misi suci yang diberikan langsung oleh petunjuk gaib, menjemput kembali sang kakak, Nyi Roro Kidul, yang dahulu dikenal sebagai Putri Kandita, anak dari Prabu Siliwangi. Petunjuk itu datang dalam semedi yang panjang. Selama 40 hari 40 malam, Kian Santang menyepi di sebuah gua keramat di Gunung Tangkuban Parahu. Tanpa makan, tanpa berbicara, hanya ditemani zikir dan doa. Pada malam ke-37, datanglah mimpi yang bukan sekadar bunga. Nyi Roro Kidul mengangkat tangan. "Cukup," teriaknya. "Ia adalah tamuku. Kalian tidak berhak menyentuhnya tanpa perintahku." Setelah suasana kembali tenang, Nyi Roro Kidul menghela napas panjang. Ia memandangi adiknya dengan mata yang lebih lembut, meski masih menyisakan kehati-hatian. "Baiklah," katanya akhirnya. "Jika memang itu maumu, aku akan datang. Tapi hanya untuk sementara. Aku ingin melihat sendiri, apakah tanah itu benar-benar telah berubah. Tapi ingat, Kian Santang, aku bukan lagi Putri Kandita yang dahulu. Aku telah menyatu dengan lautan. Aku adalah penjaga keseimbangan. Jika ada yang mencoba memanipulasi kunjunganku, maka seluruh kekuatan Laut Selatan akan bergerak." Kian Santang membungkuk hormat. "Hamba mengerti, Kakanda. Aku hanya ingin tali darah ini tersambung kembali, walau hanya sehelai benang." Nyi Roro Kidul tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukan karena kekuasaan atau tipu daya, tapi karena sebuah harapan, bahwa mungkin, hanya mungkin, luka masa lalu bisa dijahit kembali dengan cinta keluarga yang tulus. Hari itu, langit Laut Selatan seolah menyimpan harapan dan kegelisahan sekaligus. Setelah percakapan panjang itu, Nyi Roro Kidul memerintahkan seluruh pengawalnya untuk bersiaga. "Persiapkan kereta air," perintahnya. "Aku akan mengunjungi tanah leluhurku." Perintah itu menggema di seluruh sudut istana laut. Para dayang tergesa menyiapkan upacara pelepasan, dan para makhluk gaib dari berbagai lautan datang memberi penghormatan. Di sisi lain, Kian Santang bersujud dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka, meski hanya untuk sementara, kakaknya benar-benar mau kembali. "Terima kasih, Kakanda," bisiknya lirih. Namun di balik senyumnya, Nyi Roro Kidul menyimpan rasa ragu yang belum luruh. Apakah dunia manusia telah benar-benar berubah? Ataukah luka yang kutinggalkan akan... Nyi Roro Kidul mengambil tongkat itu. Tangannya bergetar. Dalam benaknya, terbayang wajah ayahandanya, Prabu Siliwangi, yang dulu tak kuasa mencegah pengusirannya, tapi di akhir hayatnya selalu menyebut namanya dalam doa. Ia membuka gulungan kain itu. Di dalamnya terdapat seuntai rambut dan secarik tulisan tangan. "Untuk putriku Kandita, maafkan ayah yang tak bisa melindungimu." Demikian tulisan itu. Air mata menetes dari mata Nyi Roro Kidul. Untuk pertama kalinya, penguasa Laut Selatan itu menangis, bukan karena kekuatan, bukan karena kemarahan, tapi karena kerinduan dan pengampunan yang selama ini ia pendam sendiri di dasar laut. Kian Santang berjalan pelan ke arah kakaknya dan menyentuh pundaknya lembut. "Inilah yang ingin aku sampaikan, Kakanda," bisiknya.
Kerajaan kini mengenangmu bukan sebagai sosok tragis, tapi sebagai pelindung. Bahkan rakyat kecil kini mempersembahkan bunga dan doa di setiap gelombang laut selatan. Nyi Roro Kidul mengangguk pelan. Hatinya luluh, namun belum sepenuhnya terbuka. Ia masih merasa bahwa dunia darat belum sepenuhnya bisa dipercaya. Aku akan tinggal selama 3 malam, katanya akhirnya. Setelah itu, aku akan kembali ke samudra. Tempatku bukan di antara manusia, tapi di antara ombak yang setia. Para sesepuh menyanggupi. Mereka segera mempersiapkan ritual penyambutan, sementara Kian Santang tak berhenti bersyukur dalam hati. Ia tahu, ini baru langkah awal, tapi ini adalah awal yang sangat berarti. 3 malam. Bagi manusia, itu waktu yang singkat. Tapi bagi alam gaib dan sejarah yang telah terpendam ratusan tahun, 3 malam itu ibarat 3 musim yang membuka tabir masa lalu. Pada malam pertama, diadakan prosesi penyucian. Para pendeta, tokoh adat, dan para keturunan kerajaan Pajajaran berkumpul dalam lingkaran api suci. Di tengahnya berdiri Nyi Roro Kidul dalam balutan busana hijau keemasan, yang berkilau memantulkan cahaya bulan. Mereka melantunkan doa-doa kuno, mantra Sunda Wiwitan, dan syalawat yang dipimpin langsung oleh Kian Santang. Aura malam itu berubah. Suara deburan ombak menyatu dengan lantunan doa. Udara terasa lebih berat, seolah alam turut menyaksikan momen besar. Kembalinya seorang putri yang selama ini hanya hidup dalam legenda. Tapi sesungguhnya, dia nyata, dia hadir. Malam kedua menjadi malam perenungan. Nyi Roro Kidul tidak tampil di hadapan umum, melainkan menyendiri di bekas reruntuhan istana Pajajaran yang kini tinggal sisa-sisa pondasi dan batu penanda. Ia duduk di atas batu datar, memandangi pohon-pohon besar yang tumbuh di tempat yang dulu adalah aula utama. Di sana ia mendengar bisikan angin, aroma masa kecil, dan kenangan saat ia masih dipanggil Kandita oleh ibu dan ayahandanya. Dulu aku berlari di halaman ini, bermain bersama dayang-dayang kecil. Kini, hanya angin dan bayangan yang menemani, gumamnya. Seekor burung hantu bertengger di atas dahan dan memekik pelan, seolah menjawab keluhannya. Di tempat lain, Kian Santang juga berzikir dan memohon agar waktu singkat ini bisa membuka jalan rekonsiliasi antara alam manusia dan gaib. Malam itu, langit sepi, tapi hati banyak orang justru penuh harap. Pagi menjelang malam ketiga, hari terakhir Nyi Roro Kidul berada di daratan. Rakyat dari berbagai penjuru telah berdatangan ke pesisir selatan. Mereka membawa sesajen, bunga, dan air suci. Tapi mereka tak tahu bahwa sang putri sedang menyusun keputusan besar. Di kediaman sementara yang dipersiapkan, Kian Santang masuk membawa sebuah kotak kecil dari emas yang telah dikunci dengan segel kerajaan. Ini adalah titipan terakhir dari ayahanda, katanya sambil membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah pusaka kecil berbentuk bintang laut berwarna perak, yang dipercaya sebagai simbol perjanjian antara darat dan laut. Jika Kakanda bersedia, maka pusaka ini akan menjadi tanda bahwa Pajajaran dan Laut Selatan tak lagi terpisah, dan Kakanda tetap menjadi bagian dari kerajaan ini meski dari kejauhan, ucap Kian Santang dengan penuh hati. Nyi Roro Kidul menatap pusaka itu lama, sangat lama. Sore harinya, Nyi Roro Kidul muncul di hadapan rakyat yang berkumpul. Kali ini ia berdiri bukan sebagai Ratu Laut yang ditakuti, melainkan sebagai simbol leluhur yang dihormati. Tak satupun rakyat berani memandang langsung wajahnya. Namun dari raut wajah mereka, terpancar penghormatan yang tulus. "Wahai rakyat Pajajaran," ucapnya lantang, "aku kembali bukan untuk merebut tahta, bukan pula untuk mencari penyesalan. Aku datang karena panggilan darah, karena cinta yang tak pernah padam meski ditelan gelombang." Rakyat bersujud. Tangisan lirih terdengar di sana-sini. Ia melanjutkan, "Namun dunia darat dan dunia laut memiliki hukum masing-masing. Aku akan kembali ke istanaku, tapi aku tak lagi akan berpaling dari tanah ini. Siapapun yang dengan tulus menjaga alam, menjaga warisan leluhur, maka akan kujaga pula dari lautan sana." Kata-katanya menjadi ikrar, menjadi legenda baru yang lahir di tengah zaman. Malam ketiga pun tiba. Diiringi doa dan cahaya obor, Nyi Roro Kidul berjalan pelan menuju bibir pantai. Kian Santang berjalan di belakangnya, membawa pusaka bintang laut itu dalam genggaman. Sesampainya di pinggir laut, gelombang terbuka, seolah memberikan jalan pulang bagi sang ratu. Ia menoleh sekali lagi ke arah daratan. "Jagalah negeri ini, Santang,"
katanya lirih. Jangan biarkan ketamakan merusak harmoni. Kian Santang mengangguk penuh hormat. Nyi Roro Kidul lalu menghilang dalam ombak, disambut cahaya hijau dari dasar laut. Hari itu, sejarah mencatat, sang putri yang dibuang telah kembali, meski hanya sementara. Tapi kehadirannya telah menambal luka, membuka pintu baru antara manusia dan makhluk gaib. Dan sejak saat itu, setiap kali Laut Selatan bergelombang tenang di hari tertentu, orang-orang tahu, itu adalah saat Nyi Roro Kidul menengok tanah kelahirannya, dalam diam yang penuh cinta.